Kami dari S1 Farmasi akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang karya tulis ilmiah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nisa Arifatul Uyun. Di sebelah kanan saya, Afiq Izati Akila, dan sebelah kiri saya, Nafa Fajira Madani. Karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah hasil penelitian dan pengembangan tinjauan, ulasan, kajian, atau pemikiran oleh perseorangan atau kelompok yang disajikan dalam bentuk tertulis dan disusun secara sistematis serta berlandaskan kaidah ilmiah. Menurut Eko Susilo M., karya tulis ilmiah adalah artikel yang diperoleh sesuai dengan sifat ilmiah dan didasarkan pada observasi, evaluasi, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan bahasa bersantun dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Menurut Yamilah dan Samsurizal, karya tulis ilmiah terdiri atas beberapa jenis berdasarkan fungsinya. Menurut pengelompokannya, terbagi karya yang dikenal ilmiah misalnya makalah, tesis, dan disertasi. Menurut Wahyu, karya tulis ilmiah merupakan sebuah isai ilmiah yang untuk mengatakan ilmiah jika ia mengangkat keprihatinan dengan metode penelitian ilmiah. Sedangkan menurut Broto Wijoyo, karya tulis ilmiah merupakan monografi yang ditulis oleh ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penelitian yang baik dan benar. Karya tulis ilmiah. 1. Reproduktif. 2. Tidak ambigu. 3. Tidak emotif. 4. Menggunakan bahasa baku. 5. Menggunakan kaidah keilmuan. 6. Bersifat dekoratif. 7. Terdapat kohesi. 8. Bersifat objektif. 9. Menggunakan kalimat efektif. Manfaat karya tulis ilmiah. 1. Melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. 2. Penulis mendapat kesempatan berlatih mengintegrasikan hasil bacaan dengan gagasan sendiri. 3. Mengembangkan pemikiran menjadi lebih matang. 4. Mengakrabkan penulis dengan kegiatan perpustakaan. 5. Meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta dan data secara jelas dan sistematis. 6. Dengan menulis karya tulis ilmiah, penulis akan merasakan kepuasan intelektual. 7. Dengan menulis karya ilmiah, penulis ikut menyumbang bagi perluas cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat. 8. Sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Struktur karya tulis ilmiah. 1. Halaman judul. Judul diangkat berdasar tema dari karya tulis ilmiah yang akan dibuat. Judul hendaknya ditulis seunik dan semenarik mungkin, sehingga memunculkan keingintahuan dan rasa penasaran bagi calon pembacanya. 2. Abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari keseluruhan isi suatu karya tulis ilmiah. 3. Pendahuluan. Pendahuluan berisi alasan penulis melakukan penelitian, apa yang melatar belakangi penelitian ini dilakukan, menjelaskan tujuan serta manfaat dari karya tulis ilmiah ini dibuat. 4. Kerangka teoritis. Kerangka teori merupakan garis besar rancangan konsep sistematis yang menjadi panduan sebuah penelitian. 5. Metode penelitian. Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan seorang peneliti untuk memperoleh hasil yang tepat dari penelitian yang dilakukan. 6. Pembahasan. Pembahasan berfungsi menjelaskan tujuan, manfaat, metode, kerangka teori, serta rumusan masalah yang disertai dengan data-data yang diperoleh. 7. Kesimpulan dan saran. 8. Daftar pustaka. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. 1. Artikel. Artikel adalah sebuah karya tulis yang isinya berupa gagasan atau fakta yang dapat membujuk, meyakinkan, mendidik, serta menghibur pembacanya. 2. Makalah. Makalah adalah jenis karya tulis yang bersifat ilmiah. Biasanya makalah ditulis untuk keperluan terkait dengan pendidikan. 3. Skripsi. Skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian mahasiswi strata 1 atau S1 yang membahas fenomena atau permasalahan tertentu dengan menggunakan kaidah yang berlaku. 4. Kertas kerja. Kertas kerja merupakan jenis karya tulis ilmiah yang hampir mirip dengan makalah, tetapi analisisnya lebih mendalam. 5. Paper. Paper adalah jenis karya tulis ilmiah yang ditulis berdasar data, serta argumen yang tingkat kevalidannya kuat. Paper juga bisa disebut sebagai ringkasan dari penelitian yang telah dibuat. 6. Tesis.
Tesis adalah jenis karya tulis ilmiah yang dibuat sebagai syarat kelulusan untuk meraih gelar magister atau master yang ditempuh oleh mahasiswa pasca sarjana. 7. Disertasi. Disertasi merupakan jenis karya ilmiah yang digunakan sebagai syarat kelulusan untuk meraih gelar doktor bagi mahasiswa program studi strata 3 atau S3.